Anggita Sari akhirnya akui di situs berita detikhot.com bahwa perempuan berinisial AS yang ditangkap oleh pihak Polrestabes Surabaya lantaran kasus prostitusi adalah dirinya. Hai, saya Anggita Sari AS. Ya, memang benar, saya selama sebulan ini tinggal di Surabaya, itu di apartemen di Kampung Sudah Pemuda. Namun soal prostitusi tidak bagi narkoba, apalagi saya ditahan, alhamdulillah saya enggak. Minati Atmanegara laporkan balik Roy Tobing yang menudingnya melakukan pencurian hak cipta Gerakan Senam. Lantas benarkah Minati merasa dirugikan atas tuduhan Roy Tobing? Mereka masing-masing mengajar di tempat saya 10 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun. Kemudian mereka keluar buka. Nah, itu yang menjadi pangkal utamanya, awalnya permasalahannya. Saksikan liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Anggita Sari akhirnya akui dalam situs berita detikhot.com bahwa perempuan berinisial AS yang diperiksa Polrestabes Surabaya atas dugaan kasus prostitusi adalah dirinya. Dan tentu saja kabar ini menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Dan sementara itu di lain kisah, Minati Atmanegara melaporkan balik Roy Tobing yang menudingnya melakukan pelanggaran hak cipta Gerakan Senam. Benarkah Minati merasa dirugikan oleh Roy Tobing? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Pengakuan Anggita Sari yang sempat membantah bahwa dirinya adalah wanita berinisial AS yang ditangkap oleh Polresta Surabaya lantaran kasus prostitusi pada 2 September lalu sangat mengejutkan. Dilansir dari situs detikhot.com, mantan kekasih gembong narkoba Freddy Budiman ini akhirnya mengakui bahwa AS adalah dirinya. Pernyataan Anggita Sari sangat mengejutkan sekaligus menyentak banyak pihak. Pasalnya dari terungkapnya prostitusi di kalangan artis yang melibatkan selebritis berinisial AA, baru kali ini keluar pengakuan dari artis yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai kupu-kupu malam. Dikutip dari Detik Hot, Anggita Sari mengatakan, "Saya mengaku saja capek, tapi sebenarnya ini menjadi simpanan daripada keluar masuk hotel." Hai, saya Anggita Sari AS. Ya, memang benar, saya selama sebulan ini tinggal di Surabaya, itu di apartemen di Kampung Sudah Pemuda. Namun soal prostitusi tidak bagi narkoba, apalagi saya ditahan, alhamdulillah saya enggak. Sebenarnya itu penangkapan di Surabaya benar, tetapi Anggita Sari sudah ditahan di Surabaya dan barang bukti narkoba bla 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 dan lain-lainnya itu bohong. Dan Anggita Sari jam 10 malam sudah dibebaskan di Surabaya. Kalau nggak percaya kita lihat, ini lagi tidur di kos-kosan. Inilah kisah kelam di balik gemerlap dunia selebritis. Di balik dunia glamor yang bertahta kemewahan, ternyata menyimpan cerita pilu yang dialami beberapa di antara para penghuni dunia hiburan itu sendiri. Padahal sedikit menengok ke belakang ketika kasus prostitusi online sedang panas-panasnya, Anggita Sari membantah dirinya bukan tergolong artis yang mau menjajakan diri. Kalau tanggapan apa sih ya kaget aja ya, soalnya kan apalagi kan di dunia modeling. Ya, jadi kayak mencemarkan nama baik model. Mungkin yang terkait tersebut memang ada di salah satu majalah ini juga, cuma kan nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi kita sebagai salah satu model-model dewasa ngerasa ikut, aduh gue nggak gitu loh. Kayak kalau kita pribadi sih ya, saya dan teman saya pribadi sih, kalau misalnya kita bisa mencari maaf ya, maksudnya financial dengan cara lain gitu. Maksudnya kalau cara itu kan aku sih lebih mikir resikonya, karena seperti di dunia model itu kan kecil. Kayak gini nih, di dalam kan lagi ada acara nih, kalau ntar ngomongin si ini itu loh gitu loh, takutnya kan jelekin image juga. Aku sih lebih mikir resikonya kayak gitu. Tapi kalau emang mungkin ada salah satu yang ternyata melakukan jalan pintas seperti itu, ya itu hak dia. Balik lagi ke kitanya sih, karena dunia modeling apalagi di Jakarta ya,
Jakarta dunia modeling manjat dewasa tuh kumpulan sosialitanya tuh kecil banget. Ini itu saling kenal gitu loh. Paling nggak mungkin dia nggak kenal A tapi sekedar tahu mungkin iya gitu loh. Jadi kalau aku pribadi sih lebih menjaga nama baik aja, nggak mau diomongin kalau dia ternyata gini loh gitu. Pilihan Anggita Sari untuk jujur tentang apa yang telah dilakukannya dan terbuka kepada publik ditanggapi dengan berbagai komentar. Apalagi yang dilakukannya bertentangan dengan norma yang berlaku di tanah air. Anggita tampaknya mengetahui konsekuensi yang harus ia tanggung dengan pengakuan kontroversial tentang kehidupannya. Adakah maksud lain dari pengakuan belak-belakan Anggita Sari? Lantas seperti apa pula masyarakat menanggapi pengakuan tersebut? Nggak setuju juga sih sebagai warga Indonesia ya. Iya, apalagi dia seorang model, tapi sampai jual diri gitu, kayaknya apalagi sampai buka-bukaan belak-belakan kayak gitu. Baiknya ya kalau kerja model ya jadi model aja, nggak usah pakai jual-jual diri gitu. Artis senior Minati Atmanegara yang mengambil langkah hukum lantaran merasa nama baiknya dicemarkan. Minati melaporkan balik maestro senam Roy Tobing yang terlebih dahulu melaporkan dirinya atas tuduhan plagiat atau pencurian hak cipta atas metode senam body language. 28 Juni 2015 lalu, Minati sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus yang dilaporkan oleh Roy. Upaya untuk membersihkan namanya dilakukan Minati kemarin dengan didampingi kuasa hukumnya dan saudara kembarnya Cintami Atmanegara. Tak hanya melaporkan Roy Tobing atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Minati juga mendatangi Mabes Polri untuk meminta gelar perkara. Pihak Minati menduga adanya penyidik yang kurang independen hingga dirinya dijadikan tersangka atas laporan Roy Tobing. Tentunya saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya berusaha untuk datang ke Polda menjelaskan duduk permasalahannya yang sebenarnya. Dan pada saat kami pertama kali datang di bulan November, itu pun pengacara saya, Ibu Anita, mengatakan bahwa seharusnya harus ada mediasi ya, sesuai dengan ketentuan per bulan Oktober ya, jadi itu harus ada mediasi, tetapi tidak diabaikan. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba di bulan belum lama Oktober, ya, saya setelah Lebaran ya kurang lebih, saya mendapat surat panggilan bahwa saya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Terus terang kaget ya, ada surat dari Haki di mana dinyatakan bahwa gerakan-gerakan senam The Art of Body Language dari saudara Roy Tobing dengan senam body performance dinyatakan dianggap berbeda. Nah, ini saya dapat langsung dari Dirjen Haki, ya, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM, ya betul. 25 tahun yang lalu, saya adalah Roy Tobing, profesi saya koreografer dan yang menciptakan The Art of Body Language Exercises. Itu sebuah bentuk persenaman yang saya mulai rintis dari tahun 81 di Indonesia ini. Dan itu dengan artis tersebut dipakai kira-kira tahun 94 ya, 94. Nah, di mana sebelum 94 dia mengambil salah satu instruktur saya ya, pelatih saya, saudara pria, dan dia baru menghak-ciptakan tahun 2014. Senam merupakan dunia yang begitu dicintai Minati Atmanegara. Ia bahkan rela meninggalkan panggung hiburan untuk mengurus sanggar senam miliknya yang berkembang pesat. Tak pelak dengan adanya kabar tersebut, nama Minati menjadi tercoreng dan berdampak pada pendapatan usaha sanggar senam miliknya. Bagi Minati, permasalahan ini bermula ketika 3 instruktur yang bekerja padanya puluhan tahun keluar dan membuka sanggar menggunakan metodenya. Nggak ada sih. Yang diteror itu kan itu instrukturnya. Awal tahun 2014 saya melaporkan 3 instruktur saya berikut dengan pemilik karena mereka buka studio senam dengan mempergunakan metode saya, metode senam body performance di daerah Cirebon. Jadi ini awal mulanya. Yang konon kabarnya sekarang menjadi asisten-asistennya Roy Tobing. Dia sudah punya
mempergunakan metode saya sejak tahun 1994. Saya mulai ajarkan kepada calon-calon instruktur saya yang mereka sampai sekarang tetap mengajar di studio saya. Termasuk yang 3 yang kabur itu dia. Kabur. Yang kabur, iya. Mereka masing-masing mengajar di tempat saya 10 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun. Kemudian mereka keluar buka. Nah, itu yang menjadi pangkal utamanya, awalnya permasalahannya. Karena mereka mempergunakan metode saya. Metode senam body performance, bukan gerakan ya, karena menurut saya gerakan universal, gerakan-gerakan itu sifatnya universal, umum, tidak bisa diartikan. Sosok Roy Tobing sendiri tak begitu dikenal oleh Minati, meski sebelumnya keduanya sempat dipertemukan dalam kerjasama di sebuah stasiun televisi jauh sebelum Minati mengenal dunia senam. 27 tahun Minati mengembangkan metode senamnya. Ia tak mengerti mengapa baru sekarang Roy Tobing melaporkan permasalahan ini. Saya pernah ada kenal di TVRI mungkin 26-27 tahun. Di situ beliau sebagai koreografer tari, dan saya pernah aktif di situ itu sebagai salah satu artis yang ikut berperan di musik semacam musikal opera. Ada komunikasi gini. Tadi kan kami diskusi panjang lebar. Namanya dia ini kan takut pasal ngomong tiba lain lagi gini. Kan Roy Tobing mengatakan bahwa saya ini kan kita orang Muslim gitu ya. Siapa sih orang yang tidak mau kalau diajak damai? Pasti kita mau, kan begitu. Rasulullah lagi, pakai sebut Rasulullah lagi. Nah, sebenarnya bukan perkara mau atau tidak mau bertemu ya kan. Tapi memang Roy-nya yang kita lihat, kita nggak ngerti gitu. Dia melapor terus kita merasa tidak ada apa-apa oleh Mbak Minati. Ya kalau saya dilaporkan ya dibiarin, kan begitu. Urusan apa? Ya tiba-tiba jadi tersangka, kan begitu, kaget. Sangat mensupport kakak saya karena saya tahu bahwa kakak saya ini adalah seorang wanita yang pekerja keras ya, membangun studio primadonanya sekian puluh tahun dari awal, melatih para instruktur dan betul-betul berfull konsentrasi penuh. Jadi ini adalah untuk saya adalah pencemaran nama baiknya, mengganggu hak intelektualnya